Macam mana nak buat situasi kalau hutang lapuk, tim dah tak ada, owner dah memang kata orang tu tak wujud lagi dalam arena bola sepak ini. Apa yang boleh diperjuangkan lagi kepada pemain-pemain ini? Bagaimana nak tolong mereka? Kalau melihat daripada aspek isu dan permasalahan sekarang ni, kita perlu orang kata selesaikan perkara ni dulu, hutang piutang dengan pemain ni. Settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan bercakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist dek terus di FIFA. Sanksi FIFA untuk FAM. Tunggakan gaji pemain akhirnya bikin masalah besar. Bola Malaysia kembali diguncang. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA setelah terbukti gagal menyelesaikan tunggakan gaji kepada sejumlah pemain dan pelatih selama bertahun-tahun. Sanksi ini menjadi tamparan keras bagi FAM, yang selama ini dianggap mengabaikan hak-hak profesional dalam tubuh sepak bola nasional. Untuk memastikan hutang-hutang lama ini dibayar dahulu sebelum memulakan musim yang baru. Dan yang kedua ialah mungkin pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga MFL juga perlu memberikan satu mesej yang jelas kepada mana-mana pasukan yang culas membayar gaji ataupun masih lagi berhutang agar membayar hutang mereka sebelum mereka masuk ke musim baru dan jangan sewenang-wenangnya membiarkan pasukan-pasukan yang masih lagi berhutang untuk bertanding di musim yang baru, kerana ia hanya akan menambahkan masalah, masih lagi akan ada masalah hutang kepada pemain. Awal mula skandal gaji yang menggunung. Tunggakan gaji di tubuh sepak bola Malaysia sebenarnya bukan persoalan baru. Sudah lebih dari 1 dekade, isu ini mencuat dan kembali tenggelam tanpa penyelesaian berarti. Namun sejak 2022 hingga 2025, kasus ini makin parah. Beberapa klub top seperti Kelantan FC, Perak FC, dan Melaka United mengalami kebangkrutan karena gagal membayar gaji pemain dan staf pelatih mereka. Emosi ini berlaku bila ada pihak yang tidak melakukan kerja dia dengan betul lah. Dia menyebabkan orang yang marah lah. Macam contoh saya tadi. Kalau pengadil semua keputusan itu tepat, tak adalah orang yang marah kan. Jadi adalah orang yang emosinya tidak seimbang. Tapi kalau semua orang melakukan kerja dengan tepat, tak apa. Yang mengejutkan, setelah dilakukan penyelidikan lanjutan oleh FIFA, ditemukan bahwa bukan hanya klub-klub yang lalai, namun FAM sendiri turut memiliki tanggungan hutang kepada pelatih nasional, pemain naturalisasi, bahkan mantan pemain yang masih memiliki kontrak aktif. Mr. Sued, semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun ban ke atas. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini sebelum keputusan yang dikeluarkan daripada Pahang, perkara ini sedang disiasat di level FIFA. Dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah. Salah satu yang paling vokal adalah Irwan Fadzli Idrus, ex-pemain timnas dan pelatih yang mengaku tak digaji selama 11 bulan oleh federasi. Komentarnya di media sosial menyulut gelombang kecaman publik yang lebih luas. Kami bukan minta belas kasihan. Kami hanya menuntut hak kami yang sudah dijanjikan dan dijanjikan terus tanpa kepastian. Tulis Irwan dalam akun media sosialnya. Suara tu betul-betul lah berlaku. Memang saya punya suara, Bozam punya suara. Anak bini saya kadang-kadang malu ke bang dengan bini saya kan. Terus-terang saya cakap lah. Sampai bini saya yang kena support saya bang. Itu yang jadi macam bini saya kena bayar pampers apa semua kan. Saya bergaduh dengan bini saya bukannya sebab apa tau. Sebab saya ni terlampau malu dengan dia bang. Sampai saya tak mampu nak bagi diorang ni makan apa semua. Desakan pemain dan pelatih yang membuka mata FIFA. Bukan hanya 1 atau 2 individu, lebih dari 40 laporan masuk ke FIFA terkait tunggakan gaji di tubuh sepak bola Malaysia. Pelatih asing seperti Frank Berhart dan jurulatih kebangsaan junior dari Eropa turut melaporkan bahwa mereka tidak menerima bayaran hingga 9-14 bulan. Kasus-kasus ini kemudian dibawa ke Komite Disiplin FIFA, yang pada awal tahun 2025 mulai menginvestigasi keluhan-keluhan tersebut. Penyelidikan menyeluruh menunjukkan bahwa FAM tidak hanya lalai, tetapi juga diduga menutup-nutupi data kontrak dan transaksi pembayaran selama audit internal. Laporan FIFA menyebutkan bahwa FAM telah melanggar Pasal 14, kewajiban pembayaran dan penyelesaian sengketa, serta Pasal 64, eksekusi keputusan Badan Arbitrase Olahraga, dalam statuta FIFA. Sanksi FIFA dijatuhkan,
Malaysia terancam terasing. Daripada FIFA untuk ketika ini masih boleh bermain dengan Liga Malaysia ataupun bermain dengan national team. Pada masa ini keputusan yang dikeluarkan daripada Pahang baru sahaja diterima di FAM dan pada masa ini keputusan yang diambil oleh Pahang adalah keputusan domestik dan kami akan teliti perkara ini dengan lebih mendalam. Sebagaimana saya katakan tadi, komen kami kita akan reserve pada masa ini sehingga FIFA keluarkan keputusan seperti mana di FAM kami tahu FIFA sedang siasat kes ini dan kes ini sedang berjalan. Pada tanggal 25 Juni 2025, FIFA secara resmi mengumumkan bahwa FAM dijatuhi sanksi administratif dan kompetitif sebagai bentuk hukuman. Berikut ini isi keputusan FIFA. Larangan tampil di semua laga internasional selama 1 tahun, termasuk uji coba dan turnamen persahabatan. Pembekuan dana bantuan FIFA Forward 3.0 kepada FAM hingga tunggakan gaji diselesaikan. Larangan registrasi pemain baru untuk tim nasional di segala level, hingga seluruh kewajiban finansial diselesaikan. Denda administratif sebesar $250.000 Amerika yang harus dibayarkan dalam 90 hari. Kita berhadapan dengan itu, apa yang saya boleh katakan ialah kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Sebagai orang yang duduk selepas ini dan kita melihat daripada kos itu, menjawab tadi kos itu adalah yang besar. Saya tidak mau sebutkan jumlahnya. Kita perlu tanggungjawab itu dan harus diingat juga kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. So tanggungjawab kita sekarang ialah kita fokus kepada melaksanakan tanggungjawab yang ada, membayar gaji dan komitmen itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita perlu langsaikan mengurangkan hutang. Membayar hutang yang sudah lama ketunggak dan tepu. Tidak bagarak. Pemantauan ketat oleh Komite Etik FIFA selama 18 bulan ke depan. Dengan sanksi ini, otomatis Malaysia batal mengikuti ajang internasional termasuk kualifikasi Piala Asia U23, AFF Championship, hingga pertandingan FIFA Matchday. Dampak langsung, pemain terancam, sponsor mundur. Sanksi FIFA ini tidak hanya menjadi masalah bagi FAM, namun juga mengguncang seluruh ekosistem sepak bola Malaysia. Banyak pemain senior yang kecewa dan mulai mempertimbangkan pensiun dini atau hengkang ke liga negara tetangga. Beberapa pemain naturalisasi seperti Guilherme de Paula dan Liridon Krasniki secara terbuka menyatakan frustrasi mereka. Di mana yang tak ada duit tu jangan beraksi terus. Memanglah that is orang kata langkah terbaik lah. Sebabnya kita tak nak menambah beban hutang. Tapi pada waktu yang sama kita kena lihat balik semula. Kita kena settlekan semua masalah-masalah ni yang berlaku. Jangan pula kali ni kita benarkan juga pasukan-pasukan yang ada masalah ni dengan mungkin aku janji side agreement ke supaya mereka dapat beraksi juga pada musim depan. Nak juga beraksi pada musim depan. Kita menambah lagi masalah sebenarnya. Jadi settlekan yang ni dulu. Lepas tu baru kita fikirkan MFL ni perlu ada langkah jangka pendek untuk menstrukturkan semula liga kita untuk 2-3 tahun akan datang ni bagaimana. Mungkin akan ada satu pasukan-pasukan yang mempunyai joint team yang boleh memperkukuh lagi kan kedudukan kewangan mereka. Walaupun kita tahu ada pasukan yang mungkin tak perlukan ni semua, tetapi banyak lagi pasukan-pasukan lain yang perlukan ni. Yang penting selamatkan dulu, bersihkan dulu. Bahkan, Liridon sudah dikabarkan akan kembali ke Kosovo dan menolak tampil untuk timnas Malaysia lagi. Di sisi lain, sponsor utama FAM juga mulai menarik diri. 2 sponsor besar, yakni sebuah perusahaan telekomunikasi nasional dan produsen aparel olahraga, dikabarkan telah membekukan kerjasama mereka hingga FAM menyelesaikan krisis ini. Kami tidak dapat mendukung organisasi yang tidak transparan dalam keuangan dan tidak memperlakukan pemain secara adil, ujar perwakilan salah satu sponsor dalam siaran pers. Kemarahan penyokong, kami malu sebagai rakyat. Reaksi keras pun datang dari para penyokong Harimau Malaya. Di berbagai platform media sosial, tagar seperti sanksi FIFA, FAM malu negara, dan selamatkan sepak bola Malaysia menjadi trending. Sejumlah kelompok supporter bahkan melakukan aksi damai di depan kantor FAM di Kelana Jaya, menuntut reformasi total dan pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi. Ini bukan hanya soal gaji, ini soal integritas. Sudah terlalu lama FAM menyembunyikan masalah dan sekarang seluruh negara harus menanggung malu, ucap Azrul, koordinator aksi dari Ultras Malaya. TMJ angkat bicara, sudah saya peringatkan sejak lama.
kabar angin yang bertiup kencang kebelakangan ini juga agak merisaukan tentang penyertaan jumlah pasukan-pasukan pada tahun hadapan. Pemain-pemain kena bersedia ni dari segi mental, bukan fizikal, dari segi mental untuk menghadapi situasi seperti ini. Masih lagi ada beberapa pasukan yang masih belum lagi menyelesaikan masalah gaji mereka, dan ada lagi pemain-pemain yang belum mendapat gaji mereka, dan kita di PFAM sentiasa komited untuk menyelesaikan masalah ini bersama dengan pemain dan juga bersama dengan persatuan, dan kita juga bersama dengan pihak FAM bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Kerana saya rasa walaupun memang masalah ini merupakan satu masalah yang sentiasa berlaku setiap tahun, tapi sudah sampai masanya untuk kita sama-sama berfikirkan macam mana untuk menyelesaikan masalah ini dengan efektif. Dan kami bersama dengan FAM akan melancarkan National Dispute Resolution Chamber, kamar pertelingkaian masalah yang akan menggantikan jawatan kuasa status FAM untuk menyelesaikan masalah ini dengan undang-undang yang dibawa oleh FIFA untuk memastikan pemain-pemain ini sentiasa terjaga kebajikan mereka, dan juga untuk memastikan pemain sentiasa berada di dalam keadaan yang dihormati kontrak mereka, dan juga sentiasa pasukan-pasukan juga sentiasa menghormati kontrak sebaiknya.